Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kita, menyegarkan hati kita, dan mengarahkan kita untuk selalu melakukan firman di dalam setiap apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Matius 7 ayat 26. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Dungi halak nombege hataku, tapi nada di patulusia, sarupa maitu halak nabodo napajong congon bagas di ginjang ni horsi." Dalam bahasa Indonesia, tapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, banyak orang menganggap bahwa memiliki pemahaman-pemahaman yang bagus tentang pengetahuan, tentang firman Tuhan, dan berbagai hal yang ada di hidup ini adalah sesuatu yang baik. Itu memang baik, namun jauh lebih baik ketika sudah kita ketahui, kemudian kita melakukan atau mengimplementasikan apa yang kita ketahui itu. Di dalam konsep beriman juga demikian. Tidak perlu hanya mendengarkan, mengetahui, dan memahami atas firman itu. Karena kalau hanya mendengar, mengetahui, dan memahami, itu hanya sebatas sebuah teoritis yang terjadi. Namun yang dibutuhkan melalui firman Tuhan kali ini adalah ketika didengarkan, kemudian dilakukan, maka itulah yang menjadi luar biasa hasilnya. Kalau kita hanya mendengarkan, kemudian tidak melakukan, diibaratkan seperti mendirikan rumah di atas pasir. Kalau dikatakan di atas pasir, yang pasti kalau datang hujan atau datang badai, dia akan menjadi hancur karena tidak memiliki kekuatan yang kokoh. Namun ketika dikatakan mendengarkan firman, kemudian melakukannya, dia mendirikan di atas batu. Karena apa? Karena apa yang dipahami itu sudah dipraktekkan dan menjadi mengakar dari menjadi bahagian daripada kehidupan. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui firman Tuhan kali ini kita diajak untuk menjadi orang yang pelaku-pelaku firman dalam hidup kita. Menjadi orang yang selalu mengutamakan dan mendahulukan sebuah tindakan daripada hanya sebatas teori-teori dan pemahaman. Oleh karena itu, saudara terkasih, di dalam setiap aktivitas, dalam setiap pekerjaanmu, mari campurlah firman di dalamnya dan praktekkanlah firman itu. Percuma orang mengetahui tentang kasih dan bisa berbicara tentang kasih tanpa aktualisasi ataupun tindakan-tindakan kasih. Percuma orang hanya mengetahui tentang iman dan mengerti tentang iman tanpa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu dibutuhkan praktek hidup daripada apa yang sudah didengarkan dari firman Tuhan. Dengan praktek hidup itu, kita menjadi orang yang menjadikan semakin kuat dan semakin kokohlah pemahaman kita terhadap firman. Dan kita menjadi hidup sesuai dengan dan seturut dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, apapun ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, coba praktekkan dalam kehidupanmu sehari-hari. Ketika engkau membaca firman Tuhan, coba engkau lakukan di dalam perbuatan sehari-hari, sehingga engkau semakin teguh, semakin kokoh untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, saudara terkasih, biarlah firman Tuhan kali ini menjadi mendorong kita, mengajak kita menjadi orang yang semakin melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan menjadi semakin kokoh, berdiri teguh di atas badai dalam hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam segala tantangan hidup, persoalan hidup yang terjadi.
Biarlah kami menjadi mengimani dan melakukan apa yang kami imani, sehingga firman-Mu menjadi betul-betul bagian hidup kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, dan biarlah setiap orang mendapat damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.